Assalamualaikum, hai semuanya, kenalin, nama aku Juwita. Aku sudah lama untuk pengen banget bikin share ya video untuk menterapi anak autis dengan metode Applied Behavior Analysis. Sebenarnya tuh di YouTube sudah ada ya beberapa teknik mengenai untuk menterapi anak autis ya. Jadi tekniknya itu kan secara acak. Nah, kali ini aku pengennya itu berurut dari gimana caranya menterapi anak autis dari sisi aku sebagai terapis gitu ya. Nah, untuk pertama ini aku pengen cerita dulu aja ya sebagai pemanasan. Jadi cerita aku tuh sekarang berada di Jawa Tengah ya, tepatnya di Demak. Untuk menterapi anak autis menggunakan metode Applied Behavior Analysis, di mana atas izin Allah aku diberikan kesempatan belajar di salah satu klinik yang ada di Bekasi. Jadi di klinik itu oleh dua orang yang sangat luar biasa ya, mengajarkan, melatih saya untuk menjadi terapis. Itu pada tahun 2014. Nah, artinya sekarang 2023 gitu ya. Belajar di sana tidak terlalu lama, sehingga apabila ada ilmu yang berkembang, kemudian pengetahuan yang berbeda ya, itu mohon dimaafkan. Namun niatan saya membuat ini adalah berlandaskan orang tua ya. Orang tua itu adalah saya panggil mama. Entah kenapa pada suatu malam itu saya sangat rindu akan sosok orang tua ya, atau ibu gitu. Kemudian saya mereview kembali gitu, kenapa saya berada di titik ini, berada di sini dan melakukan hal ini gitu. Saya tuh dulu kuliahnya di Politeknik Negeri Medan ya, jurusan Teknik Elektro dengan program studi Teknik Telekomunikasi. Nah, sangat ingin menyelesaikan kuliah pada saat itu sampai tamat, alhamdulillah. Kemudian memang cita-cita saya pengen punya usaha gitu ya, tidak ingin bekerja di tempat orang lain dari dulu, dari settingan kuliah tuh pengennya seperti itu, sehingga ikut wirausaha, namanya lomba ya di kampus. Alhamdulillah saya itu menang gitu, dan dikasih modal kurang lebih 12 juta waktu itu. Dan saya ngambil partner yang pinter-pinter, karena saya merasa nggak pinter, jadi saya ngambil partner yang IP-nya tinggi gitu ya. Kemudian yang pinter desain, karena saya dulu di bidang desain ya, pembuatan misalnya sertifikat, mupin, ya kayak digital printing seperti itu. Karena dari SMA ada satu toko yang waktu saya di sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan, itu saya sangat suka ke situ untuk cuci foto. Nah, saya lihat kerjanya tuh saya suka gitu, one day pengen punya seperti itu. Alhamdulillah Allah izinkan ketika kuliah, masih semester berapa ya, saya lupa, semester 3 atau 4 gitu ya. Nah, terwujud itu dimodali oleh kampus saya. Kemudian saya beli beberapa alat bersama partner saya, 3 orang lagi partner saya itu. Nah, seiring berjalannya waktu, ya mungkin namanya usaha anak kuliah ya, up and down. Teman-teman udah tamat kuliah ceritanya, sehingga ada saja pelanggan waktu kuliah itu, ada yang mencetak sertifikat, PIN dan lain sebagainya. Namun ketika kuliah teman-teman memutuskan untuk tidak kerjasama lagi. Nah, musyawarah waktu itu apakah dikembalikan semuanya, karena memang aturannya seperti itu.
kalau memang tidak mau melanjutkan selesai kuliah, maka semua modalnya dikembalikan ke kampus. Saya waktu itu bertekad untuk melanjutkan karena saya tidak ingin melamar kemanapun dan tidak ada agenda melanjutkan kuliah waktu saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, melihat teman-teman kuliah, saya pengen kuliah gitu ya. Melihat teman-teman kerja tempat yang lain yang sudah settle, kok pengen juga gitu. Waktu itu teman tuh ada yang beberapa keluar kota. Nyambi saya buka digital printing ini, ada teman yang menawarkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan saya di Jakarta. Dan saya saya tertarik. Sehingga saya izin ke orang tua, ke mama saya. Jadi hidup saya dulu, kalau keputusan orang tua tidak, ya tidak gitu ya. Orang tua ridho akan sesuatu saya jalani gitu. Nah, entah kenapa waktu itu di Jakarta, lowongannya, namun orang tua saya tidak menyetujui gitu ya, sehingga saya tidak berangkat waktu itu. Ya sudah, seiring berjalannya waktu, karena saya salah satu kader di organisasi yang ada di Sumatera Utara atau Medan ya, saya sedang menjadi instruktur dan ditawarkan ada kakak instruktur dulu yang sedang mencari orang untuk ada lowongan di Jakarta gitu. Jadi bukan mencari saya, menawarkan kepada saya, tidak, tapi melalui saya dia minta tolong kalau ada teman yang ingin menjadi bekerja di Jakarta. Saat itu saya belum tahu ya kerjanya apa. Nah, singkat cerita, jadi saya carikan. Nah, sehingga saya berpikir kenapa nggak aku aja gitu ya. Jadi kerjanya itu diberitahu akhirnya kerjanya apa, terapis autis gitu di Bekasi. Namun ketika saya itu ditawarkannya untuk penempatan Jakarta gitu, sehingga saya izin ke orang tua untuk menjadi terapis autis yang saya tidak tahu. Dan waktu itu saya tidak mencari tahu autis itu apa atau bagaimana pekerjaannya, gajinya berapa, susah senangnya apa, itu enggak. Pokoknya ada kerjaan. Ketika orang tua izinkan waktu itu, saya sempat berpikir ya, kenapa mama saya ini kok ketika ada memang jurusan saya itu enggak dikasih gitu, tapi ketika nggak nyambung kan teknik elektro, pengen kerja menjadi terapis autis itu dikasih gitu, karena di pikiran orang tua saya terapis itu ya mengajar juga gitu. Jadi orang tua saya dulu seorang guru, kakak saya juga guru, kakak saya lagi juga guru, sehingga orang tua itu mungkin doa ya, kekuatan orang tua itu doanya pengen anak-anaknya jadi guru gitu. Ya sudah, atas izin Allah, ridho orang tua, saya berangkat gitu ya, yang meringankan sekali adalah ada abang kandung saya ya di Jakarta, sehingga orang tua saya meridhoi dari segi pertama pekerjaannya, kedua seperti keamanan, dan ada abang kandung saya di Jakarta, sehingga orang tua saya lebih percaya lah, lebih oke lah ketimbang. Padahal kemarin itu yang tawaran pertama kerjaan itu ya ada bang juga, cuman orang tua saya nggak kasih, nggak tahu kenapa ya. Nah, singkat cerita saya bekerjalah di salah satu klinik. Saya nggak tahu saya boleh sebut atau tidak. Saya pengen sebut tapi khawatir kalau ada salah dalam diri saya, nanti yang saya sampaikan di konten-konten berikutnya itu khawatir ada yang salah, nanti salah pula kan. Nah, jadi sudahlah, tidak usah saya sebut ya. Intinya salah satu klinik yang ada di Bekasi pusatnya, tapi dulu saya penempatan di Jakarta, Bekasi, kadang ke Jakarta, kadang ke Bekasi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sejak itulah saya belajar mengenai autis, kemudian saya observasi dulu, hari demi hari diajarkan melalui briefing sebelum kerja. Setiap minggu ada meeting, setiap bulan wajib juga meeting dan laporan. Nah, disitulah saya menjadi terapis autis gitu, dengan background saya kuliahnya itu teknik elektro gitu ya. Jadi video pertama ini saya pengen mengajak bareng gitu
Artinya apa? Apapun jurusan kuliah atau siapapun yang mendengarkan dan melihat konten ini, terutama terapis autis yang tidak linear dengan jurusannya, kemudian orang tua yang memiliki anak autis, atau guru-guru ya yang memiliki siswa yang dicurigai adanya autis. Nah, di sini adalah momen saya berbagi dengan niatan saya ingin tetap menjadi yang orang tua saya inginkan, yaitu seorang guru gitu ya. Nah, menjadi seorang gurunya ini saya pengen salurkan melalui media sosial, karena percepatan informasi ini sangat cepat melalui media sosial. Semoga yang melihat ini di video pertama bisa sama-sama untuk bisa belajar. So, saya bukan yang lebih tahu, namun saya ingin berbagi dengan niatan titik tumpu lompatan saya adalah saya ingin orang tua saya, yaitu mama saya, atas izin Allah sudah mendahului berpulang gitu ya. Saya ingin orang tua saya memiliki anak yang soleha, selalu mendoakannya, namun saya ingin memberikan yang lebih gitu. Memberikan yang lebih adalah mewujudkan cita-cita orang tua saya untuk saya pengen menjadi guru. Nah, mungkin saya tidak bisa mengajar di sekolah formal, tapi saya pengen mencakup melatih diri sendiri ya, khususnya seperti itu, untuk bisa apapun yang saya sampaikan melalui media sosial ini, kalaulah baik, kalaulah bisa untuk sebagai perantara penyembuh anak-anak autis atau anak lainnya, saya niatkan semuanya, segalanya untuk orang tua saya ya, untuk mama saya, untuk papa saya, agar apa? Agar one day ketika bertemu nanti Allah pertemukan kembali saya dan ibu saya, saya pengen ibu saya masuk surga ya, masuk surga terbaiknya melalui apa-apa yang saya sampaikan, tindakan saya. Kalau berdampak kepada orang yang menonton ini, timbul kebaikan, insya Allah semoga mengalir ya ke mama saya, seperti itu. Jadi teman-teman, ayah, ibu, teman-teman terapis semuanya, saya hari ini pemanasan dulu aja. Belum mau membahas mengenai materi ataupun praktek langsung. Itu dulu mengenai backgroundnya saya sekilas saja gitu ya. Nah, jadi dunia autis ini sangat saya senangi, sangat saya nikmati gitu ya, meskipun banyak pengalaman yang sudah saya dapatkan dalam menterapi anak autis gitu ya. Menterapi dengan lebih dari ya beberapa anak lah ya, saya tidak sebutkan jumlah di sini. Beberapa anak yang saya terapi, laki-laki, perempuan, dari umur kurang dari 3 tahun, ada umur yang 17 tahun, kemudian ada yang di Jakarta, Surabaya, Purbalingga, dan beberapa kota lainnya, Semarang ya, pernah saya datangin dengan niatan untuk membantu orang tua yang anaknya terdiagnosa ASD atau Autism Spectrum Disorder gitu. Nah, salah satu niat saya juga adalah banyak sekali ya orang tua yang sudah posisinya nih sudah menterapi anaknya, namun datang kepada saya
biaya yang dikeluarkan untuk menterapi anak itu sangat besar ya, besar sekali, sehingga beliau sudah mengeluarkan habis-habisan untuk anaknya menterapi, bahkan sudah ada yang menjual tanah, menjual ini, menjual itu hanya untuk anaknya menterapi. Nah, itu adalah usaha orang tua. Namun, kita sebagai manusia berpikir bahwasannya kita juga punya limit ya, punya batas. All out-nya orang tua itu berbeda-beda setiap orang tua. Ada juga orang tua yang belum menterapi anaknya, tapi ingin menterapi anaknya, tapi tidak memiliki perekonomian yang cukup. Karena bahasanya boro-boro menterapi ya, untuk makan saja itu butuh effort gitu, suaminya atau dia gitu. Nah, ada juga yang ya banyak kisah lah ya, banyak kisah yang saya dengar orang tua langsung yang bercerita kepada saya, dan saya lihat langsung lapangan banyak sekali yang ingin sembuh gitu ya, dari perekonomian yang lemah sampai yang tinggi, semuanya pengen sembuh kalau tahu anaknya terdiagnosa autism spectrum disorder. Nah, karena perekonomian tidak cukup sehingga tidak bisa untuk terapi, kemauannya kuat tapi kemampuannya tidak ada, sehingga anaknya hanya didiamkan saja di dalam rumah, kemudian segala sesuatunya dibantu, tidak ada proses terapi dan lain sebagainya. Nah, melihat itu semua yang membuat saya terpanggil, kalaulah memang perekonomian yang kurang cukup gitu ya, atau tidak cukup untuk menterapi, tapi saya selalu yakin, dalam hati saya selalu mengatakan kepada orang tua yang terkadang terucap di mulutnya, mengatakan, enak ya orang tua itu punya uang gitu ya, misalnya panggil profesional untuk melatihnya, atau ke kota ini, ke negara ini untuk menterapi, mengusahakan anaknya gitu ya. Jadi saya tuh, beberapa orang tua tuh bercerita seperti itu, enak ya bisa manggil orang yang paham ke kotanya, bayar tiket gitu kan, kemudian melatih shadow, sementara saya itu nggak punya apa-apa, Bu Wita gitu ngomongnya. Nah, jadi melihat itu semua, saya merasa kalau bukan seperti itu polanya. Allah itu memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang, anak-anak yang Allah memang izinkan untuk sembuh gitu. Jadi bukan uang yang membuat anak itu sembuh dari autisnya ya, bukan uang, tapi apa? Tapi atas izin Allah, keriduan Allah. Allah Maha Penyembuh. Kalau Allah katakan sembuh, Allah izinkan orang itu sembuh, anak sembuh, insya Allah sembuh itu hadir. Bukan karena Anda banyak uang, bukan karena pergi ke sana ke sini, karena Allah, karena ridho Allah gitu ya. Semua yang dilakukan itu hanyalah perantara Allah. Ada kasus yang memang saya lihat gitu ya, di hadapan dan saya alami sendiri, orang tua yang memiliki perekonomian yang cukup baik, yang bisa melakukan apapun, misalnya pergi ke negara ini gitu ya, di sana pengobatannya canggih dan sebagainya, kemudian pergi ke dokter ini, ke dokter itu, psikolog dan sebagainya gitu ya, didatangin semuanya. Ada pergerakan, ada kebaikan, alhamdulillah ya, ada kemajuan. Nah, saya bandingkan dengan orang tua yang memiliki perekonomian yang rendah, namun memiliki kemauan yang sangat kuat. Atas izin Allah, beliau belajar sendiri di YouTube katanya, kemudian melihat orang lain, ketika berbicara di orang lain diambil ilmunya, kemudian dia praktekkan untuk anaknya di rumah. Dia lihat YouTube saja, dia berusaha menterapi anaknya sendiri di rumah,
juga percepatan ada kebaikan untuk anaknya gitu ya. Katakanlah yang tadinya tidak patuh menjadi patuh, yang tadi bahasanya tidak baik menjadi baik, berbicara dengan cukup baik gitu ya. Nah, di sini tuh saya melihat bahwasannya perekonomian yang cukup, sembuh, mengusahakan anak ke sana ke sini, Allah hadirkan pahala dalam usaha itu insya Allah ya, karena untuk kebaikan anak. Nah, orang tua yang tidak memiliki perekonomian, yang belajarnya dari YouTube dan sebagainya apa adanya, Allah juga hadirkan pahala di sini. Dan sembuhnya yang mana? Allah hadirkan kesembuh dalam dua hal ini, gitu ya. Artinya, ayo orang tua yang hari ini merasa kalau tidak bisa menterapi karena perekonomian, ya terutama saya pengen banget melalui video-video saya, materi-materi insya Allah akan saya sampaikan secara berurut berdasarkan pengalaman dan yang telah diajarkan oleh seorang dokter dan istrinya yang sangat luar biasa. Semoga Allah meridhoi dan Allah lancarkan rezeki beliau-beliau, Allah berkahkan umurnya, dan Allah wafatkan dalam husnul khotimah dan kita semua dan termasuk saya gitu ya. Jadi semangat semuanya. Yang hari ini mengatakan saya tidak bisa menterapi anak saya karena tidak punya uang, jangan pernah dikatakan lagi. Saya bisa menterapi anak saya melihat YouTube, melihat video-video saya, insya Allah ikuti dan saya akan buat secara berurut. Biar orang tua paham dari mana orang tua dengan anak yang terdiagnosa autis, mulainya dari mana, ya, tahapannya apa dulu, jadi sehingga berurutan insya Allah. Jadi harapan saya semoga Allah meridhoi setiap konten yang saya buat. Semoga tidak ada tutur kata yang salah, kalaupun ada mohon diingatkan dengan baik dan diikutin konten saya video demi videonya karena berurutan insya Allah. Khususnya dulu niatan saya adalah untuk materi-materi autis dengan metode applied behavior analysis. Seperti itu ayah, bunda, teman, rekan-rekan terapis dimanapun berada, khususnya applied behavior analysis gitu ya. Semoga membantu dan menjadi amal ilmu yang bermanfaat. Dan juga saya ingin menjadi anak yang solehah bagi orang tua saya. Jadi setiap kata yang saya harapkan menjadi kebaikan mengalir ke orang tua saya. Seperti itu. Terima kasih sudah melihat. Kalau ada yang melihat dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Cuman saya senang akhirnya bisa menyampaikan untuk awal video ini karena saya sudah lama banget niat untuk share and care mengenai autism khususnya. Kalaupun nanti pembahasan kita berkembang mengenai membaca, menulis, berhitung, ya mungkin bisa jadi. Cuman semoga niatnya itu untuk autis dulu ya. Jadi melalui media sosial, dengan kekuatan media sosial, saya pengen dimanapun orang tua berada, di pelosok sekalipun, selagi ada wifi, selagi ada handphone, informasi ini nyampe ke sana gitu ya. Nah, orang tua yang hari ini putus asa, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun menterapi anak tidak ada perubahan, bisa bangkit lagi semangatnya. Terapis-terapis yang bekerjanya tidak full atau separuh hati menjadi separuh hati kembali gitu ya. Dan terapis-terapis yang hari ini pengen belajar lebih namun dananya belum cukup untuk pelatihan sana dan pelatihan sini, kita latih diri kita bareng-bareng dulu, menggali lagi ilmu yang bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih semuanya, ayah, bunda, teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Nanti untuk materi akan saya sampaikan di video yang kedua gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.